Perkenalkan, nama saya Hegar Longkindra, NIM 116 dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi saya di sini akan melakukan simulasi wawancara kepada narasumber anak SMA yang bertemakan hubungan kesiapan belajar dengan optimisme dalam mengerjakan ujian. Oke, langsung saja kita akan melakukan wawancara dengan narasumber kita. Oke, apa kabar? Saudara tahu? Alhamdulillah baik, Mas. Jadi di sini saya langsung dengan narasumber saya, yaitu Wiku Setiawan yang masih kelas 3 SMA ya, Pak? Iya, Mas. Masih kelas 3 SMA, masih menempuh pendidikan di SMA. Dan langsung saja saya akan mewawancarai saudara ini. Pertama, Mas kan kelas 3. Jadi di sini kan Anda kelas 3 SMA kan? Terus di SMA Anda jurusan apa di sana? Di sana jurusannya biasanya kan kalau di SMA itu ada yang IPA gitu kan. Ada yang IPS. IPS ya, Mas. IPS 1. Oke, jangan agak tegang gitu, kita santai kan, sini kita relax, ada kopi kan, minum biasa, ini cuma wawancara biasa. Jadi kalau setelah sekolah pulang Ya. kegiatan Anda apaan? Biasanya kalau pulang sekolah itu, Mas, biasanya bukan yang kayak Mas kan, anak kuliahan udah mulai bosan gitu. Paling pulang kuliahnya langsung rebahan kan. Kalau kami, Mas, kalau pulang sekolahnya paling langsung pergi aja gitu, main aja nggak jelas gitu kan, ke rumah teman atau kemana gitu. Oke. Ini saya dengar sekarang lagi mengadakan ujian di SMA. Lagi ujian UTS atau UAS? Baru ini, Mas, kalau kami itu biasanya baru UTS gitu kan, mid gitu, Mas. Oh, mid semester. Oh iya, oke. Jadi saya di sini langsung akan melakukan wawancara terhadap ini Anda tentang optimisme dalam mengerjakan ujian. Tahu optimisme? Enggak. Jadi aku jelaskan sedikit ya secara singkat. Jadi optimisme itu yaitu berpikir positif kalau singkatnya, atau berusaha mencapai hal yang terbaik dari keadaan yang buruk. Misal seperti ujian kan, lagi keadaan buruk, nggak bisa ngerjain ujian, Ya. terus apa yang dilakuin tuh? Usaha gitu ya. Ada juga cara berpikir yang positif dan realistis, kayak gitu. Secara singkatnya kayak gitu sih. Untuk mengerjakan soal itu misalnya. Kayak ujian. Saya kan sini tentang ujian kayaknya. Saya akan nanya kan. Jadi yang pertama saya akan bertanya, bagaimana kesiapan dalam belajar dengan optimisme Anda dalam mengerjakan ujian? Kesiapan Anda dalam optimisme dalam mengerjakan ujian itu bagaimana? Paling kalau saya ini, Mas, paling kan biasanya kan di sekolah itu kan ada yang rajin gitu kan, ada yang malas. Kalau biasanya kalau cowok ini kan rata-rata malas semua gitu kan. Paling kesiapan itu paling siap-siap aja gitu, Mas. Biasanya kan gimana, usaha mau nilai bagus itu kan ada, tapi rasa malas itu, Mas, paling baca-baca bukunya sedikit gitu, terus main aja paling, Mas. Gimana gitu ya, Jadi masih belum ini, Mas. Maksudnya kalau masih belum, pikirannya masih di orang tua gitu, pikirannya orang tua belum dewasa lah. Oke, jadi optimisme yang berasal dari Anda sendiri itu karena dorongan orang lain atau karena diri Anda sendiri? Biasanya itu ada dorongan diri kita sendiri, Mas. Kalau karena merasa gimana gitu kan, kita sisihkan kan gitu kan, di kelas nilainya selalu buruk gitu kan, jadi kita itu merasa butuh bangkit. Tapi terkadang tuh pemikiran itu cuma datang bentar gitu, Mas, sadar gitu, terus lanjut lagi gitu kan, terus masih ngulang lagi kayak kemarin. Terus ada juga dorongan dari orang lain, kami itu gini, kasihan orang tua gitu kan. Kayak gitu, Mas. Nasihat. Iya.
Terus bagaimana Anda bisa yakin dengan optimisme dalam belajar tersebut? Ya terkadang itu mas melihat orang-orang itu aja mas. Orang-orang itu kan bisanya nilainya bagus gitu kan, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi dorong atau termotivasi gitu mas, kayak mau kayak orang itu. Tapi terkadang masih juga gitu mas. Emang otak dari otak ya. Kalau otak sih pintar semua. Iya, dan malasnya itu ya. Jadi apakah Anda ingin memiliki target yang jelas untuk membangkitkan sebuah optimisme? Ya masih balik situ tadi mas. Kalau target itu pasti semua orang pasti ada gitu kan mas, target. Mau juara pasti ada gitu kan. Mau nilai bagus pasti ada. Tapi terkadang kalau masalah otak mungkin semuanya sama itu. Ya. Tapi karena rasa malas itulah mungkin atau saya masih SMA nih, belum panjang pikiran gitu mas. Maksudnya masih mau diperhatiin sama orang tua, diperhatiin sama sekitar gitu kan, biar bisa bangkit gitu, biar bisa usahanya lebih bagus gitu. Tapi kalau dari diri sendiri kayaknya mudah goyang gitu nah mas, mudah terhasut gitu kan, ubah lagi. Oke, kita santai dulu. Ya, udah deh mas. Kalau di sekolah banyak memiliki teman siswa. Ya banyak juga lah, lumayan lah mas. Tidak dari IPS, IPA, campuran atau IPS semua. Biasanya kalau IPS gak banyak mas. IPS kan rata-rata nggak terlalu itu gitu kan, nggak terlalu kegiatan belajar gitu. Tapi kalau ada IPA kan semuanya rajin gitu mas. Termasuklah itu buku gitu kan, rajin belajar. Jadi saya nggak mau juga berteman sama dia, bukan nggak mau sih, mau, tapi kan rasa malu gitu mas, berteman sama dia ya. Saya Ada ya, minder ya. insecure lah ya gitu kan. Jadi kalau lagi istirahat dari selesai mata pelajaran, selesai mata pelajaran istirahat ya. Nah, terus apa yang dilakukan dengan teman-teman atau sendiri atau dengan teman-teman ngapain gitu kan? Biasanya kan kalau istirahat itu mas, kalau di kampung saya kan biasanya kalau istirahat orang itu pada ke kantin gitu kan. Nah terus biasanya saya juga gitu mas, biasanya jam ini kan langsung ke kantin gitu mas, ke kantin. Kan waktu istirahat itu nggak lama kalau di situ mas, paling baru minum dikit, udah makan gitu kan, langsung masuk biasanya. Beberapa menit doang. Iya, tapi ada juga jam istirahatnya kan 2 gitu kan, bagi 2 kalau yang pelajarannya lama. Nah, biasanya jam 2 itu biasanya nongkrong itu aja mas, di depan biasanya kan, main sama ngobrol. Udah gitu aja. Nggak ada yang lain, cuma ngobrol doang aja, sharing. Ya nggak ada yang mau lagi mas, merokok dimarah. Atau sharing dengan ini kan, sharing tentang pelajaran atau mengenai ujian gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Itu jarang juga biasanya kayak gitu mas. Paling kalau mau sharing itu nongkrongnya sama temen-temen cewek gitu kan. Iya. Biasanya kalau nongkrong sama temen-temen cewek mau mas, tapi terkadang tuh dibilang pak boy gitu kan. Iya, dibilang banci gitu kan, sok lihat gitu sama temen cowok. Tau lah mas, masih SMA kan, Masih agak labil lah ya pemikiran kan itu. Terus di dalam optimisme tadi, kesiapan seperti apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai hal yang memuaskan? Paling kalau ya sadar gitu mau, saya kan mau nilai kayak mereka misalnya gitu mas, mau nilai bagus, paling usaha melawan rasa malas itu mas. Diri dengan doa gitu kan. Ya kalau kita nggak usaha, nggak belajar, pasti nggak akan bisa gitu mas. Berarti yang penghambat optimisme itu naik itu Malas. rasa malas itu. Iya, malas di diri ini. Susah dong. Susah. Dengan malas. Iya, bebannya susah mah. Paling step by step lah kan bisa merubah pelan. Nah, jadi bagaimana cara Anda dalam menghadapi rintangan yang terjadi di dalam diri Anda gitu? Melawan rasa malas gitu ya mas. Nah, misal melawan rasa malas gitu. Gimana caranya? Paling itu
itu mas, kalau mau kalau ujian gini kan biasanya tahan dulu diri, mau keluar ke main-main sama teman-teman gitu mas kan. Jadi kita kalau main sama teman-teman udah keluyuran kan, bahasannya lain-lain. Pasti kalau keluyuran sama teman-teman itu tahu-tahu lah teman-teman SMA gitu mas. Jadi nggak ada kan teman cowok yang bahas masalah itu, misal kalau misalnya kita paling cuma nongkrong ya paling kita off dulu gitu mas, keluarnya kan di rumah dulu, sholat, baca Al-Quran, misalnya bersama perlahan gitu loh, sama tidaknya kan biarpun tidak baik nanti nilainya, insya Allah lebih baik gitu mas. Iya perubahan. Terus selanjutnya, seberapa besar usaha Anda dalam mencapai sebuah optimisme dalam diri Anda sendiri? Kalau besar itu belum sih mas, belum merasa, bukan kayaknya belum itu, memang merasa dari diri kan belum gitu mungkin, tapi insya Allah mas step demi step paham lah membaikkan. Udah mau kuliah juga kan, mungkin ini apa ibu keluarga ayah juga udah mau tua kan, ya biarpun masih SMA kan satunya itu juga harus berpikir panjang itu mas, masa depan ya bisa aja. Iya sih, tapi sebenarnya membangkitkan optimisme itu sebenarnya kalau merasakan kayak SMA dulu itu agak susah sih, malas sih dia. Jadi kalau kayak istirahat kayak gitu cuman main-main doang, terus di dalam kelas itu agak gimana gitu kan, agak beda. Kalau tergantung pelajaran sih biasanya kan, ada yang pelajaran semangat ya, ada yang enggak gitu kan. tergantung gurunya juga gitu mas, gurunya gimana cara gurunya kan, gurunya ini kan cuma sekedar jelasin ini, padahal kita nggak tahu kan maksudnya apa ini kan. Tapi kalau gurunya seru ini kan mungkin masuk juga dari kita. Jadi dalam guru juga bisa membuat optimisme anak itu menurun. Iya. Tapi tergantung diri masing-masing lah gitu mas. Ada yang memang mau gali ilmu itu kan, gali ilmunya kan, di belajar gurunya gini, menjelasin cuy gini, dia menggali sendiri. Tapi yang kami ini mas, yang ibaratnya saya kan, yang saya malas ditambahin malas. Dan gitu mas. Jadi plus malas, ya. Malas plus. Ya, gitu ya, plus malas. Maksudnya pasti tahu kan. Iya. Udah pernah SMA juga kan, udah pernah ngerasain lah kayak gimana. Terus usaha Anda selama ini sudah menghasilkan suatu prestasi atau belum? Belum kalau prestasi itu. Yang paling kalau di kan biasanya ranking gitu mas. Biasanya yang kemarin rankingnya terakhir lah gitu mas. Udah naik perlahan ke atas gitu mas. Tapi kalau yang ranking 1, 2, 3 gitu mas, belum sampai prestasi yang tinggi ya. Belum pernah. Masih asal dari 20 ke 19. Iya ya. Gitu. Belum pernah itu mas. Usaha. Semoga ujian nasional ini nanti bisa lulus dengan nilai bagus kan. Terus bagaimana cara Anda untuk meningkatkan, misal Anda mau meningkatkan optimisme diri Anda sendiri kan, dan Anda pengen meningkatkan optimisme misalnya ya. Nah bagaimana cara Anda untuk meningkatkannya tersebut agar berjalan dengan lancar? Ya kembali ke pertanyaan tadi mas, maksudnya kan jangan sampai terpengaruh sama yang lain gitu mas. Biasanya kan ada juga sebenarnya pengaruh sama teman-teman gitu. Sebenarnya teman-teman itu nggak ada niat sih mau pengaruhi gitu kan. Tapi kan kita ini jadi terpengaruh gitu maksudnya. Misalnya kita nongkrong sama teman-teman kan, teman-teman nggak belajar gitu, dia nongkrong aja. Kenapa sih kita harus belajar? Dia aja nggak belajar. Gitu kan? Jadi kita maksudnya ada teman gitu mas, dia nggak belajar. Itu nggak juga, nah, mungkin dia nggak belajar nilainya bagus gitu. Jadi rasa pengaruh sebenarnya bukan pengaruh gitu, karena pikiran dari diri kita sendiri gitu mas. Makanya biasanya ibaratnya itu mendam dulu, mengurung diri gitu mas di rumah. Jadi kalau kita mengurung diri kan biasanya kita stres kan, jadi pikiran kita kemana-mana kan. Jadi kita siapa tahu kan pikiran kita ke situ mas, jadi kita bisa berpikir itu bisa lebih baik gitu mas. Oh saya gini, harus gini, saya nggak penting saya gini terus kan, saya harus memandangnya ke
depan, mungkin saya di sini terus misalnya. Begitu Bang. Tapi ada juga yang bisa membangkitkan saya riset orang itu kan, ada juga yang bilang katanya cara membangkitkan optimisme dalam sendiri itu adalah teman kan? Jadi teman yang dia, jadi dia berkeinginan teguh gitu meningkatkan optimisme tersebut untuk mencapai suatu prestasi gitu. Ya, nah kembali lagi ke pertanyaan Mas Batang tadi ya Mas. Kata Mas kan yang punya materi yang teman mungkin bisa kan meningkatkan diri. Nah ya mungkin kan saya tadi kan udah jawab juga Mas sudah bilang kan teman kan ada yang pasti temannya ada yang pintar gitu kan yang baik. Yang Mas mungkin harap tadi ada temannya yang enggak terlalu pintar lah tapi ini yang terbaik Mas Batang Mas yang bisa kasih kenyamanan gitu kan dari kita. Ya. Kalau saya itu Mas maksudnya enggak harus belajar gitu terus Mas, pusing otak saya kan iya malas itu. Kalau saya kan kalau teman yang nasihatin itu ada Mas, tapi saya Mas gimana kan malu gitu Mas, minder teman sama dia Mas, jadi Mas ya jadi agak minder berteman sama orang yang gimana ya, yang bisa dikatakan pintar gitu kan. Maksudnya gitu Mas, maksudnya malu teman itu enggak Mas, teman sih tapi enggak teman akrab gitu Mas, solid ngumpul enggak itu, bukan karena gimana gitu kan, mungkin karena bukan dia nggak mau bertemu sama saya kan, mungkin saya bukan juga saya nggak mau bertemu sama dia, saya tahu dia mau ikutin saya terus nggak mungkin kan, saya pasti dia mau belajar, saya beneran nggak tahu terus. Ya mungkin cukup sebatas itu kan wawancara hari ini. Terima kasih karena mau menjadi narasumber saya dalam menyelesaikan tugas wawancara saya kan. Ya, terima kasih dulu. Ya, semoga ujian ke depan lancar, terus ujian nasional lancar dan lulus nilai yang besar. Oke, mantap. Pamit ya Mas. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah simulasi wawancara dari saya tentang optimisme dalam melakukan ujian sekolah. Jadi bisa juga optimisme itu membangkitkan diri sendiri dalam hal yang positif kan. Jadi di dalam narasumber saya tadi sepertinya kurang mendapatkan optimismenya sendiri, harus berusaha lebih giat lagi kan. Ya cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, saya Hikram Pindra. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.